Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi kita bertemu kita kembali di Botia TV. Ya, kita di medianya teman-teman aquaculture semua ya. Teman-teman kita ngumpul di sini semua. Jadi kesempatan kali ini kita mau ngobrol nih sama Om Solihin ya. Karena masih muda lah, Om aja gitu kan. Dipanggil abang ini pula kayak ngaku-ngaku bujangan nanti kan. Ya, dia ini sahabat saya nih, teman saya nih semenjak pertama kali masuk ke BBAT Jambi gitu ya. Beliau nih, dia nih kalau kerja sih junior saya ya, saya duluan masuk gitu kan. Tapi kayaknya karirnya jadi senior dia gitu kan. Karena pas beliau masuk ke sini nih, Pak Solihin masuk ke sini dari awal memang udah konsisten di pakan ya Om ya. Masuk udah di pakan ya, dari dulu. Nah, dari pakan bayangkan dari tahun 2009 ya. 2010. Ya 2010 nyampe 2021 ini tetap menggeluti bidang pakan gitu kan. Berarti kalau ibarat rambutan ini udah ngelotok gitu kan. Udah hatam gitu kan. Ya banyak lah yang bisa dikorek-korek dari pengalaman Om Solihin ini tentang dunia perpakanan. Ya di awal terus pakannya berbeda dengan saya selalu pindah-pindah terus ini. Karena masuk komoditas A, komoditas B ya. Nomaden. Iya. Cuman masalahnya pindah-pindah tuh apa karena dianggap ini apa nggak kepake di komoditas A dipindah ke komoditas lain, tapi saya berhusnuzon gitu. Tapi kita nggak bahas karir kan ini? Enggak, saya cuma berhusnuzon. Oh, barangkali saya dipindah-pindah tuh karena banyak yang butuh gitu. Banyak yang minta, udah Firman kesini aja gitu. Ini husnuzon menghibur diri gitu ya. Ini Om, di BBAT ini sekarang pakan yang ada tuh kan kita udah cukup familiar lah dengan nama pakan mandiri BBAT kan, pakan Glamor gitu kan. Iya. Nah mungkin teman-teman juga perlu tahu kan produk BBAT Jambi itu yang pakan Glamor itu sekarang spesifikasinya tuh apa aja tuh, apa yang ada gitu. Baik teman-teman Botia TV, terima kasih sebelumnya Mas Firman sudah mengundang di studionya yang keren ini. Keren, cadas, punya negara. punya masyarakat. Ya, terkait produk di BBAT Sungai Gelam sendiri kita membuat pakan mandiri ya. Tetap konsepnya bahan baku lokal, meskipun lokalnya sekarang ya sekitar 80%, 20% tetap ada yang diimpor sedikit untuk mensuplai nutrisi dan sebagainya. Untuk kualitas ya. Untuk kualitasnya. Untuk produknya sendiri pabrik kita itu hanya bisa memproduksi pakan untuk segmen grower ya. Segmen pembesaran. Karena ukurannya kita adanya ukuran 3 mili dan 4 mili. Artinya untuk pakan pembesaran saja. Pembesaran ya. Belum ada untuk pakan starter atau benih. Iya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri pakannya tenggelam nih Mas Firman. Tenggelam ya. Ukuran 3 mili dan 4 mili tadi. Kalau untuk peruntukannya sebetulnya pakan tenggelam ini memang banyak diminati atau cocok ya untuk ikan-ikan yang makan di dasar ya. Rata-rata permintaan tuh untuk ikan pakan patin ya. Iya, patin ya. Ikan patin. Tapi sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan gitu. Ada juga yang membeli untuk pakan ikan nila dan ikan-ikan yang lainnya ya, yang lele gitu mungkin. Tapi kan rata-rata kan pembudidaya sukanya pakan terapung. Betul. Tapi di produksi BBAT Sungai Gelam ini baru ada pakan tenggelam. Oh gitu. Ya. Padahal tinggal diajari renang aja biar bisa ngapung gitu ya. Diajari nyelam. Diajari nyelam. Iya, biar mau makan di dasar. Nah, kalau dia tuh pakan tenggelam berarti kan mungkin konsekuensinya ya. Misal kalau kita pelihara di Keramba itu kan di Sungai Batanghari, atau kalau di Jambi kan kita kenalnya Sungai Batanghari, mungkin di luar daerah banyak sungai juga yang segede Sungai Batanghari gitu kan. Iya. Ada nggak laporan dari teman-teman customer? Customer bahasanya. Teman-teman yang pemakai. Pemakai lebih ini lagi, gak enak lagi bahasanya. Teman-teman pengguna pakan gitu kan. Teman-teman pengguna pakan yang sudah nyoba di Keramba,
Atau cuman di kolam tanah nih kalau customer kita nih selama ini? Ya rata-rata yang customer langganan kita itu untuk kolam tanah ya. Kolam tanah ya. Kolam tanah dan memang mayoritas untuk ikan patin. Karena memang sebetulnya tidak hanya masalah kebiasaan makan ikan patin dengan pakan tenggelam ya, tapi lebih cenderung kepada ini ya, cost ya, menekan biaya tadi. Karena kita tahu harga jual patin kan mungkin di antara ikan-ikan lainnya kalau di Jambi ya. Iya. Sekarang kan bisa dibilang paling murah ya mungkin. Iya. Kalau di patin kan sekitar mungkin 15.000, 16.000. Kalau yang nila, lele mungkin hampir 20.000-an sekarang. Nah, jadi selain karena faktor pakan tenggelam, juga dia mempertimbangkan biaya tadi. Karena untuk menekan cost biaya, gitu. Iya. Nah, kalau ditandingkan nih antara pakan yang dari BPAT Jambi, pakan mandiri kita nih, itu tandingan sama pakan komersil lah, pakan pabrikan itu, secara nutrisi aja dulu nih, kita hitung-hitungan secara nutrisi, itu gimana nih ininya, perbandingannya nih? Kalau nutrisi sebetulnya bisa dibuat ya, artinya kita mau, kalau pakan itu kan selalu patokannya protein lah ya. Iya, benar. Protein kasar, meskipun nanti ada parameter lainnya, tapi rata-rata orang bicara proteinnya berapa. Betul. Gitu. Ya itu bisa kita buat mulai dari protein 25, 30 atau di atasnya ya. Kita juga punya produk pakan induk kan. Itu ya tadi juga disampaikan juga ada pakan induk yang proteinnya sampai 38 ke atas. Pakan induk khusus untuk pematangan gonat. Pematangan gonat, ya. Oke. Ya. Jadi artinya kualitas itu bisa bersaing. Oh gitu ya. Apalagi harga. Iya. Harga jauh lah ya. Iya. Kalau boleh kasih bocoran dikit, harga sekarang ya? Ya, harga kita mengacu pada PNBP ya. Karena kita plat merah. Gitu. Iya. Ada dituntut untuk PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Untuk harga tahun ini masih di angka 6.000 ya. Nah, itu untuk pakan pembesaran dengan protein minimal 25%. Untuk tahun ini ya. Tahun-tahun ke depan ya pasti ya mudah-mudahan harga bisa tetap gitu. Oke. Tapi kalau pengen tahu lebih detailnya lagi ya. Karena kan pasti ada biaya transportasi dan sebagainya. Mungkin bisa hubungi nomor ini aja kali ya. Pusat layanan masyarakat gitu ya. Ya, jadi 6.000 itu harga di Sungai Gelam ya. Iya. Karena kalau sudah kemana-mana pasti ya agak sedikit butuh biaya tambahan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tadinya kalau masalah nutrisi juga ya kita insya Allah nggak kaleng-kaleng lah ya. Siap untuk face to face bertanding dengan pakan komersil gitu ya. Sebagai alternatif bagi teman-teman pembudidaya semua. Nah ini masalahnya nih, kalau protein itu kan kadang-kadang sama aja tuh, ada sama-sama protein 32. Misalnya di studi kasus lah ya, ini sebagai tambahan wawasan bagi saya juga nih yang masih awam lah gitu kan. Tapi kok kadang-kadang kok hasilnya beda ya, padahal proteinnya sama itu. Itu ada apa di balik itu? Ya kalau kita kaji mungkin lebih dalam ya, tapi dari kulitnya saja. Ya memang harga itu kadang patokannya protein. Padahal juga protein sendiri itu kan terdiri dari beberapa asam amino ya. Yang diserap oleh ikan itu kan asam aminonya. Jadi ada lisin, ada methionine dan lain sebagainya. Itu yang mungkin membedakan. Dan itu kan membedakannya mungkin dari segi bahan baku. Memang kalau tadi ditanyakan face to face-nya dengan pakan pabrik, memang rata-rata ya untuk pakan mandiri itu di bawah pakan pabriknya secara kualitas. Artinya kalau kualitas itu kan kita mengukurnya selalu dengan, kalau di budidaya kan ada nilai FCR lah ya. Nah, FCR yang pernah kita jalankan itu kalau menggunakan misalnya untuk budidaya patin ini, nah, kita lakukan percobaan untuk ikan untuk menggunakan pakan pabrikan itu FCR-nya bisa 1,2. Nah, untuk pakan mandiri baik di balai maupun di masyarakat yang kita bina, itu memang antara kisaran FCR-nya 1,5 bahkan sampai 2 gitu. Oh itu jeblok kan di harga tuh?
Karena biaya ya kalau kita lihat FCR-nya jeblok sampai 2, tapi biaya produksinya yang di Pakan Mandiri ini lebih murah. Oh iya. Apalagi kayak di masyarakat itu kan kita survei, kita tanya-tanya cost produksinya aja cuma 4.000 sampai 4.500 per kilo pakannya. Jadi meskipun FCR-nya 2 katakanlah itu kan berarti biayanya baru 9.000 ya. Iya. Sekitar itu. Oh, karena lebih murah tadi itu ya. Jadi sedangkan pakan pabrikan mungkin saat ini harganya ya tidak kurang dari 10.000 ya. Apalagi kalau sudah masuk ke pelosok-pelosok itu kan biayanya harganya lebih tinggi. Benar. Berarti memang untung ruginya suatu usaha aquacultur faktornya banyak banget gitu ya. Enggak cuman FCR dan sebagainya. Bahkan protein juga tadi proteinnya sama, ternyata hasilnya bisa beda itu ya. Bisa. Karena di dalamnya ada itu asam amino yang juga berbeda tergantung dari bahan baku. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal bahan baku ini, kenapa sih kita agak sulit nih nyari bahan baku lokal? Itu emang apa sih bedanya sama bahan baku dari impor? Ya, kesulitan mencari bahan baku lokal itu karena kita membelinya sedikit sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi karena kebutuhannya di masyarakat itu rata-rata, misalnya yang sudah berjalan gerakan Pakan Mandiri ini, itu kan punya mesin skala kecil, rumah tangga itu dia membeli bahannya sedikit-sedikit. Jadi memang agak kesusahan di situ. Tapi kita dorong untuk mereka tuh jika ada satu wilayah atau kelompok itu bisa belinya barengan gitu. Nah, kalau mungkin satu truk itu sebenarnya meskipun diambil dari luar kota atau provinsi sebelah, itu saya pikir tidak masalah. Artinya biayanya masih bisa ditekan. Oke, jadi tergantung ini kita aja cara ngakalinnya aja gitu ya. Ya memang patokan Pakan Mandiri itu kan kita melihat dari bahan baku lokal di sekitar kita. Ya kita juga tidak bisa paksakan kalau di daerah sendiri, di daerah kita misalnya di Jambi nih, ini kan mungkin sumber proteinnya kurang, ikan asin atau tepung ikan kurang, ya kita kirim dari Lampung apa Palembang, itu masih asal pembeliannya banyak, itu masih harganya masih masuk lah. Oke, sekarang ente kan juga ngurus ini kan ya, ngawasi Pakan Mandiri yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, kalau Pakan Mandiri di masyarakat, kalau ente perhatikan itu ya, itu kira-kira ada yang berkelanjutan gitu kan, ada juga yang mungkin bisa dibilang tidak berkelanjutan. Betul. Nah, apa sih yang membedakan kenapa ada yang kemudian bisa berlanjut ya, ada yang kemudian tidak berlanjut? Itu tantangannya apa yang terlihat di masyarakat nih? Ya, jawabannya konsistensi ya. Jadi memang gerakan Pakan Mandiri ini kan sebenarnya sudah disupport cukup bagus lah dari Direktorat Pakan ya, khususnya di bawah Dirjen Perikanan Budidaya. Ada juga program-program bantuan mesin, bantuan bahan baku itu kan untuk apa istilahnya starter ya, untuk mengawali usaha itu. Nah, memang di beberapa wilayah ada juga yang konsisten dengan hal itu. Artinya dia melihat bahwa setelah membuat pakan sendiri, kemudian usaha ikan itu untungnya lebih baik. Artinya ada dari beberapa pembudidaya yang saya temui itu, terutama misalnya di Jambi ini daerah Batanghari ya. Nah itu statement mereka itu, kalau kita menggunakan pakan pabrik, ikan patin ya, ini kayaknya sudah tidak untung lagi. Nah, karena harga patin tadi ya cukup rendah. Kemudian kalau kita menggunakan Pakan Mandiri, ketika harga patinnya bagus, untungnya banyak. Tapi kalau harga patinnya lebih rendah lagi, masih untung sedikit. Oh, masih untung ya. Nah, jadi karena faktor itulah sebetulnya semangat itu muncul gitu. Dan ada di beberapa wilayah juga yang malah berkembang ya. Ya dari bantuan pemerintah itu 1 unit mesin itu sekarang sudah menjadi 2 atau 3 unit karena mereka juga berpikir untuk mengembangkan usaha ini. Tidak hanya untuk kebutuhan kolam dia sendiri, tapi juga sudah mulai dijual di masyarakat sekitar, di kolam-kolam sebelah, kelompok-kelompok sekitar. Nah, karena dorongan itulah yang berhasil. Nah, yang terkendala itu biasanya lebih kemana? Ke teknis kali ya, karena susah bahan baku dan sebagainya kali, atau gimana nih ceritanya? Betul, yang terkendala memang memang tetap ada permodalan juga ya. Ya sama beli pakan komersial juga butuh modal. Tetap, Ini permodalan,
Karena juga kita butuh misalnya beli ikan asin, beli dedak itu kan butuh modal. Iya. Nah, kemudian ya dorongannya itu sudah tidak ada lagi gitu. Apalagi akhir-akhir ini ya yang saya dengar dari masyarakat tuh sekarang di pihak pakan komersial juga sudah banyak mengeluarkan ini istilahnya ijon ya. Oh gitu. Iya. Beberapa agen itu diutangin lah gitu. Nah, artinya ya itu menjadi polemik karena akhirnya orang berpikir juga ini kayak budidaya tanpa modal, padahal juga modal modal di belakang. Gitu. Dari situ kalau mereka yang tidak terkendala permodalan ya akhirnya memilih ijon tadi. Ya, intinya sebenarnya secara teknis sebenarnya masih sangat menguntungkan ya dengan secara teknis pakan mandiri dengan kondisi saat ini ya bahan baku yang tersedia masih cukup. Nggak susah tuh nyari bahan bakunya. Nggak susah. Di Jambi di Sumatera lah, di Jambi. Ya sebenarnya kita juga bisa bertanya ke orang-orang yang masih jalan itu, kan mereka juga saling ini ya, saling informasi lah, tukar informasi tentang bahan di mana itu. Informasi. Dan bahkan ketika permintaan naik kan namanya bahan itu kan pasti harga bisa ditekan. Betul. Jadi asal kita mau sedikit mengeluarkan effort atau mau sedikit repot ya, harus nyari bahan baku, harus giling, harus bikin ya. Tetapi itu worth it lah ya, layak lah ya untuk dijalankan karena hasilnya tentu ada lebihnya. Cuman ya itu harus manajemen itu ya. Betul. Secara teknis sebetulnya tidak ada masalah ya. Artinya cara produksinya ya, cara formulasi, ngaduk, mencetak itu di masyarakat insya Allah sudah bisa. Tapi ada satu lagi itu yang motivasinya Mas. Iya. Jadi di masyarakat yang berkembang itu, dia motivasinya bahwa membuat usaha pakan mandiri ini membuka lapangan kerja baru. Jadi ada di yang termasuk yang sebut tadi Batanghari itu, dia nggak mencetak sendiri nih, tapi sudah mempekerjakan orang. Kalau tidak salah 1 tonnya diupahin 100.000 apa ya. Jadi ada tenaga kerja baru di situ, buka lapangan kerja baru. Nah itu saya pikir sebenarnya dampak pakan mandiri banyak ya. Banyak lapangan kerja baru, banyak dari sisi sosial, kemudian ya dari produksi mesin, bengkel-bengkel mesin kan juga makin banyak juga. Baik mulai yang sekarang yang rumah tangga maupun yang sudah industri ada. Produksi mesin. Terus nih seumpama nih saya niat nih pengen buka usaha pakan mandiri lah, ya atau pengen punya pakan mandiri untuk kolam sendiri itu kan. Nah, itu kira-kira butuh modal berapa sih kalau alat-alat mesin-mesin yang biasa tuh? Kalau sekarang yang ramai digunakan di masyarakat ya mesin yang instan ya, artinya hanya 1 unit mesin itu ada yang bentuk pencetak vertikal maupun horizontal itu kisaran harganya 15-20 juta. Itu yang kapasitas 100-300 kilo per jam. Dan itu cuma 1 mesin itu aja modalnya. Harganya berapa tuh kira-kira? 15-20 juta. Ya, untuk itu bisa awal ya. Ya umur ekonomisnya bisa sampai 3 tahun itu. 3 tahun baru ada kerusakan. Nah kalau yang di pakan pabrik mandiri Glamor BBAT tuh gede ya, tuh berapa tuh kapasitasnya tuh? Ya kalau di kita di pabrik kita kapasitasnya 1 jam per ton. 1 jam per ton. 1 ton per jam. 1 jam. 1 ton per jam. 1 ton per jam. Ya, untuk sehari kita bisa produksi 3-5 ton. 3-5 ton. Cuman karena belum ada alat extrudernya gitu ya untuk pakan apung jadi masih kita masih fokus. Nah sekarang ini ya kita kan lagi kalau dari tahun ini mungkin udah berapa ton kali produksinya nih udah banyak kali? Ini 200 lebih ya. 200 ton lebih ya. Lebihnya. Dan itu banyak untuk distribusi ini ya. Bantuan kali ya. Untuk program tahun ini sekitar 70% memang bantuan. Emang bantuan gitu ya. Diplotkan untuk bantuan dan 30% untuk internal dan penjualan tadi. Iya, jadi ini sekalian klarifikasi ini untuk masyarakat nih, karena masyarakat banyak yang nanya ini. Pakannya kok kita nggak dapat lagi ya, padahal pakannya itu ini kan bagus, cukup menghemat gitu. Ternyata untuk mengejar itu ya. Tapi tahun ini, tahun depan kita fokus untuk distribusi penjualan. Benar, karena memang terkait dengan pemulihan ekonomi kan tahun ini gitu kan akibat pandemi COVID. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Om.
keadaan sekarang sama sedikit menyinggung tentang ini kan sudah jadi kayak pertanian aja, perkebunan tuh di samping itu banyak Gimana? kebun-kebun itu samping balai itu. Iya. Sama di samping pabrik pakan tuh ada tanaman-tanaman apa tuh kayak selidia tuh yang untuk ngasih makan kambing bandot itu kan. Iya itu Indigo Vera tuh kan. Ya. Itu ceritanya untuk apa tuh Indigo Vera tuh? Ya, itu ke depan ya dalam produksi yang massal jika kita bisa mengembangkan tepung Indigo Vera itu Iya. untuk substitusi ya, mengganti ya paling enggak mengganti bahan-bahan yang impor saya sebut tadi. Pertama target kita mengganti bugel kedelai. Jadi sama-sama dari sumber protein nabati kita mulai bergeser karena yang impor tadi yang 20% kedelai tadi memang dari impor dari Argentina kan. Nah itu mau kita geser dengan Indigo Vera ini produk lokal. Kedelai itu dari Argentina ya, Poti? Iya. Kita yang makan tempe itu rupanya dari Argentina ya. Bugel kedelai. Mewah juga ya. Iya. Tempe itu. Oke, jadi rencananya Indigo Vera itu sebagai pengganti dari itu ya, substitusi dari kedelai. Dan mungkin juga untuk protein hewani mungkin juga bisa kali ya. Bisa juga. Bisa ya. Karena Indigo Vera sendiri sudah kita uji ya, proteinnya cukup tinggi ya. Oke. Sekitar 29-30%. Oke, mudah-mudahan juga bisa menggantikan pakan sumber protein dari tangkapan ikan di alam gitu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ke situ karena kita juga ingin melindungi ikan-ikan liar yang ada di alam. Lebih mudah terbarukan. Oke, terima kasih Om Solihin atas waktunya ya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada saya yang masih cukup awam dalam perpakaran ini dan menjadi asupan wawasan bagi teman-teman Potia TV sekalian. Baik, terima kasih teman-teman Potia TV ya. Salam dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.